Arsenal inkar Alessandro, bek Brazil yang bersinar di Ligue 1. Arsenal kembali aktif di bursa transfer dengan membidik talenta baru. Kali ini perhatian tertuju pada Alessandro, bek tengah asal Brazil yang tampil impresif bersama Lille di Ligue 1 musim lalu. Menurut laporan dari UOL Brazil, The Gunners telah melakukan kontak awal untuk mendatangkan sang pemain. Pemain 25 tahun tersebut menjadi sorokan setelah tampil konsisten di level klub dan baru-baru ini mendapatkan panggilan pertama ke timnas senior Brazil oleh pelatih Carlo Ancelotti. Alessandro pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tampil solid dalam 2 laga penting, hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador dan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Dalam laga melawan Paraguay yang digelar di Neoquímica Arena, pihak Arsenal dikabarkan mengirim scout secara langsung untuk memantau performa sang bek. Langkah ini menunjukkan bahwa minat The Gunners terhadap sang bek bukan sekedar rumor, namun mereka bukan satu-satunya peminat. Napoli, juara Serie A musim lalu, juga dilaporkan telah mengajukan pendekatan serupa kepada pihak Lille. Saat ditanya tentang masa depannya, Alessandro memberi respon yang tenang. Itu tergantung Presiden Lille, Olivier Letang. Anda harus bertanya kepadanya, ujarnya. Saya santai dan tidak terburu-buru pergi. Ia yang akan memutuskan masa depan saya. Sikap tenang ini menunjukkan bahwa sang pemain fokus menjalani karir secara bertahap, meski peluang tampil di Premier League tentu menggoda. Menariknya, Alessandro memiliki perjalanan karir yang tidak biasa. Ia gagal mendapatkan kontrak profesional di Brazil dan justru memulai debut di Eropa bersama Praense, klub divisi 3 Portugal. Setelah itu, ia sempat bermain untuk Amora lalu melesat bersama Chaves yang akhirnya promosi ke kasta tertinggi Liga Portugal. Kiprahnya di Chaves menarik perhatian Lille yang akhirnya mengontraknya pada Juli 2022 dengan mahar hanya 2 juta euro. Kini nilainya melonjak seiring performanya yang kian menanjak. Alessandro juga menyoroti peran penting pelatih Lille, Bruno Genesio, dalam membimbingnya. Dia membantu saya banyak, bahkan di luar lapangan. Kami sering berbicara. Jika dia melihat saya sedikit sedih, dia akan mendekat dan bertanya. Saya sangat menyayanginya dan berharap kami bisa bekerja sama lagi tahun depan. Arsenal diminta bajak Phil Foden usai Ryan Cherky gabung Man City. Kedatangan Ryan Cherky ke Manchester City memunculkan pertanyaan soal masa depan Phil Foden. Arsenal disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi pemain muda Inggris tersebut. Manchester City telah menuntaskan transfer Ryan Cherky dari Lyon dengan nilai 42,5 juta euro. Gelandang serang itu bergabung bersama 2 rekrutan anyar lainnya, yaitu Tidjani Reijnders dan Ryan Ait-Nouri. Cherky bersinar di Ligue 1N dan baru-baru ini mencatat debut bersama timnas senior Perancis. Ia biasa bermain di sisi kanan serangan, posisi yang selama ini juga ditempati Foden. Dengan kedatangan pemain baru, situasi persaingan di lini depan City semakin ketat. Foden pun dinilai lebih berpeluang untuk dilepas daripada Jack Grealish. Tony Cascarino menyebut dibanding Grealish, Foden justru lebih mungkin pergi. Ia melihat performa Foden musim ini belum mencerminkan kualitas sebenarnya. Menurutnya, Arteta bisa menjadi sosok penting dalam kemungkinan transfer ini. Hubungan kerjasama di masa lalu bisa membuka peluang. Tidak, saya pikir Foden jauh lebih mungkin, ujar Cascarino kepada Talksport. Arteta dulu bekerja di City bersama Foden dan entah kenapa, performa Foden musim ini tidak seperti biasanya. Foden sempat terpilih sebagai pemain terbaik versi jurnalis musim sebelumnya. Namun musim ini kontribusinya dianggap tidak sesuai ekspektasi. Cascarino menyebut penurunan performa itu bisa mempengaruhi keputusan City terkait masa depan sang gelandang. Apalagi City kini tengah aktif mendatangkan banyak pemain. Dari yang sebelumnya dinobatkan sebagai pemain terbaik versi jurnalis, performanya musim ini belum pantas mendapat pengakuan itu, kata Cascarino. Dengan semua pembelian yang dilakukan City, saya tidak akan kaget jika Foden akhirnya pergi. Cascarino menyarankan Arsenal agar tidak melewatkan peluang untuk merekrut Foden. Ia menyebut Arteta pasti akan tertarik jika kesempatan itu datang. Arsenal sendiri punya rekam jejak positif mendatangkan pemain dari City. 2 nama sebelumnya adalah Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Theo Walcott, kecewa Arsenal gagal datangkan penerus Harry Kane. Mantan bintang Arsenal, Theo Walcott, mengungkapkan kekecewaannya setelah klub lamanya gagal bersaing dengan Chelsea dalam perebutan tanda tangan striker muda berbakat Liam Delap. Penyerang berusia 22 tahun itu tampil solid bersama Ipswich Town di Premier League musim lalu, mencetak 12 gol dan 2 assist dari 37 penampilan, meski sempat terganggu cedera tulang rusuk. Chelsea resmi mendapatkan Delap setelah mengaktifkan klausul rilis sebesar 30 juta pound sterling, mengalahkan pesaing lain seperti Manchester United
dan Everton. Dalam wawancaranya dengan The Athletic, Theo Walcott mengaku khawatir melihat Liam Delap bergabung ke Stamford Bridge, terutama karena Arsenal tidak menunjukkan minat serius pada striker yang menurutnya sangat potensial. Itulah mengapa Delap ke Chelsea membuat saya khawatir sebagai fan Arsenal. Mereka memang sedang mencari striker seperti Didier Drogba, dan Delap bisa mematahkan kutukan nomor 9 itu. Ia striker yang sangat bagus, bahkan bisa menjadi penerus Harry Kane untuk Inggris, ujar Walcott. Ia juga menyayangkan kurangnya agresivitas The Gunners dalam memburu pemain muda berbakat seperti Delap. Itu mengecewakan sebagai fan Arsenal ketika klub tidak mengejar pemain seperti dia. Anda bisa melihat semangat juangnya. Dia tidak peduli siapa lawannya, tambah Walcott. Performa Delap bersama Ipswich menunjukkan bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Meski lebih sering menjadi pemain pengganti di 2 bulan terakhir, karena cedera, ia tetap menunjukkan konsistensi sebagai striker modern yang kuat dan agresif. Chelsea dinilai telah melakukan langkah cerdas dengan merekrutnya, apalagi mereka kembali ke Liga Champions musim depan. Meski Walcott kecewa, Arsenal dikabarkan tengah membidik striker dengan profil lebih tinggi. 2 nama yang menjadi fokus utama adalah Benjamin Sesko, RB Leipzig, dan Victor Gyökeres dari Sporting. Dari 2 target tersebut, Gyökeres menjadi kandidat terkuat yang akan direkrut. Penyerang timnas Swedia itu tampil luar biasa musim lalu dengan 54 gol dan 13 assist untuk Sporting. Meski tantangan di Premier League tentu akan lebih berat.